Banyak sentimen negatif membuat indeks harga saham gabungan kembali melorot turun. Sampai mana pasar akan bergerak? Sektor apa saja yang bisa dipilih investor? Berikut ini analisis IHSG dari Budi Fransidi, lecturer di Universitas Indonesia. Kita sudah melihatnya laporan keuangan yang pada umumnya turun lah. Ya. Tapi turun kan dilihat dari laba bersih. Ya, tapi kalau dilihat dari revenue, penjualan, ya sebagian besar masih naik. Ya. Tapi karena tergerus oleh COGS yang naik, ya, bunga juga yang, apalagi kalau ada utang ya, ataupun belanja barang dalam US dollar, wah itu bottom line-nya sudah merah ya. Sehingga realistisnya memang dalam waktu dekat ya kita nggak bisa berharap banyak, tapi dengan berlalunya waktu kita akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kuartal 3 dan juga inflasi yang menuju hingga akhir tahun mungkin terendah dalam paling tidak dibandingkan 2013-2014 ya. Mungkin perkiraan realistisnya mungkin sekitar di bawah 5 atau 5 lah kita anggap ya. Sehingga saya pikir kalau Agustus September karena kita hanya punya data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 dan juga laporan keuangan kuartal 2 agak sulit ya kita bersikap optimis ya, sehingga kalau masih investor pada umumnya masih pesimis, saya pikir suatu yang wajar. Target akhir tahun ini tergantung kebijakan The Fed ya menaikkan suku bunga. Kalau dia terus menunda-nunda, wah agak berat juga, saya pikir ya tidak akan jauh beranjak dari 5.000 di akhir tahun. Tapi kalau dia katakan pastikan di September, ya, maka ya kita akan berat di awal ya, nilai tukar dan juga sentimen. Tapi begitu Oktobernya ya siap-siap nanti nilai tukarnya sudah mencapai, nilai tukar US dollar sudah mencapai maksimumnya, siap-siap terkoreksi dan menuju 13.000 lagi saya pikir di akhir tahun. Karena kan isunya kan laba merah ataupun menurun karena salah satu faktor utamanya nilai tukar, kerugian kurs. Nah begitu nilai tukarnya mulai mereda lagi ke arah 13.000 ya, kemudian sentimen positif jadi tidak ada kepastian juga di situ. Saya pikir akan positif buat bursa kita, indeks saham kita bisa ke 5.200 atau bahkan lebih sedikit lah. Ya kalau yang optimisnya mungkin ada yang mengatakan sampai 5.300, tapi kalau saya ya lebih suka kita yang lebih optimis tapi realistis 5.200. Yang bisa dipilih saya pikir yang tidak terlalu terpengaruh oleh nilai tukar yang terus melemah ini, salah satunya yang muatan lokalnya besar ya, dan juga yang relatif terus bertumbuh selama pertumbuhan ekonomi positif ya. Jadi ada korelasi positif, yaitu pertama perbankan. Dan kebetulan yang terjadi minggu lalu kalau tidak salah ya, itu kan overreaksi ya. Reaksinya berlebihan sekali para investor di bursa kita terhadap saham-saham perbankan big cap lagi. Sehingga lihat reboundnya cepat sekali. Dan di saat di harga sekarang juga saya pikir masih masih potensi kenaikannya masih besar. Apalagi kalau terjadi overreaksi, karena salah satu prinsip investasi saya adalah menunggu ya overreaksi yang berlebihan seperti itu ya, bahwa fundamentalnya oke lah, kalaupun dikatakan melambat oke, tapi kan terus ada pertumbuhan ya, terutama kalau kita lihat dari revenues ya. Jadi perbankan, kemudian kalau belanja modal terus meningkat ya, walaupun yang saya perhatikan setiap tahun pertama pemerintahan baru itu belanja modal memang sulit dioptimalkan, biasanya 60-62% ya, tapi kalau sebesar itu pun ya, untuk tahun ini ya itu kan bagus, dan itu akan terjadi di semester 2 ini, dan itu akan mendorong infrastruktur. Infrastruktur nanti arahnya konstruksi, walaupun hati-hati konstruksi juga banyak sekali yang PR-nya sudah sangat tinggi sehingga ya relatif kemahalan. Tapi lihat ya infrastruktur ya ke konstruksi, salah satunya apa yang saya lihat, yang semen yang undervalued ataupun kemurahan. Kemudian berikutnya ya consumer goods kali ya, consumer goods ya, itu pun harus beberapa ya harus selektif juga ya, karena harganya masih murah dan potensi returnnya juga masih besar ya, penjualannya juga masih bagus. Kemudian kalau investor jangka panjang atau fundamental selalu melihatnya membandingkan dengan nilai kan. Jadi harga ada di depan mata kita ya begitu jelas, tapi kan nilai itu unobservable. Nah kita coba lakukan valuasi, saya pikir saat ini ya, pada 4.800-an cukup banyak yang undervalued. Walaupun nggak bisa juga kita katakan wah semuanya murah atau banyak yang murah, tapi cukup banyak yang undervalued sehingga ya waktunya mengkoleksi. Ya kenapa?
Karena pesimismenya lebih besar ya. Investor lebih banyak yang over pesimis lah atau yang negatif, masih memandang negatif ya. Sehingga tapi walaupun cukup banyak yang bisa dikoleksi, tapi hati-hati begitu sentimen negatif lagi, katakan ada isu yang negatif lagi, siap-siap nanti tertekan lagi, kemudian ya overreaksi. Nah itu sebenarnya kesempatan kalau ada overreaksi yang berlebihan itu kesempatan investor untuk masuk.